Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Nur Rahman Habib, Muhammad Amku Nugroho, Almira Amanda Putri, dan Sefi Ambarwati akan mempresentasikan hasil dari pembuatan jurnal kami yang berjudul Peningkatan Kualitas Jasa Aplikasi Gojek pada Pelayanan GoFood terhadap Kepuasan Pelanggan di Kota Bandar Lampung. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota kami, yaitu Almira Amanda Putri. Adapun paper ini kami tulis berangkat dari suatu permasalahan di mana transportasi online yang merupakan salah satu inovasi layanan terbaru dalam e-commerce di mana pelanggan dapat memesan jasa antar berupa manusia, barang, ataupun makanan. Di mana di Kota Bandar Lampung sendiri itu memiliki transportasi online di antaranya Gojek, Grab, Maxin, dan sebagainya. Di mana beberapa layanan yang dimiliki oleh Gojek antara lain GoRide, GoFood, GoSend, GoShop, serta Gomed. Kemudian di mana menurut Bapak Nadiem Makarim, GoFood merupakan salah satu layanan dari Gojek yang paling kencang pertumbuhannya. Sehingga GoFood, layanan yang ditawarkan GoFood memungkinkan pelanggan ini tidak perlu datang lagi secara langsung untuk membeli makanan yang diinginkan ke outlet, melainkan dapat melakukan pesan antar. Lalu pelayanan GoFood ini mendapat kepercayaan dan loyalitas pelanggan. Hal ini di mana dibuktikan dengan GoFood mendapatkan peringkat teratas pada layanan food delivery yang ada di Indonesia dengan pencapaian pangsa pasar sebesar 75% di Indonesia. Dan berdasarkan hal tersebut, penting bagi Gojek untuk terus melakukan peningkatan kualitas pelayanan dari GoFood dalam memenuhi kepuasan pelanggan terhadap pelayanan GoFood. Kualitas pelayanan yang dapat ditingkatkan dari GoFood ini pun meliputi driver, outlet, dan kemudahan dalam melakukan pemesanan. Dan permasalahan yang sering dihadapi pelanggan seperti keterlambatan kedatangan driver, sulitnya mendapatkan driver di beberapa area, driver tidak memiliki konfirmasi ulang pesanan pelanggan, serta pesanan yang tidak sesuai dan jumlah outlet yang tidak merata. Berangkat dari permasalahan ini, penelitian ini kami tulis dengan tujuan untuk mengukur serta menganalisis tingkat kepuasan pelanggan pengguna layanan GoFood di Kota Bandar Lampung. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sefi. Selanjutnya yaitu metode. Langkah-langkah dari penelitian yang kami lakukan, yaitu yang pertama tahap awal, dimulai dengan identifikasi masalah, kemudian tujuan penelitian, kemudian studi literatur, dan kemudian pengembangan instrumen penelitian. Selanjutnya yaitu tahap pengumpulan data, yaitu ada identifikasi atribut, yaitu tangible, reliability, responsiveness, assurance, dan empati. Kemudian pembuatan kuesioner, selanjutnya penyebaran kuesioner, kemudian data diuji valid dan reliable. Apabila tidak valid dan reliable, maka diulangi dengan pembuatan kuesioner. Apabila sudah valid dan reliable, lanjut ke penentuan jumlah sampel penelitian. Nah, selanjutnya yaitu tahap pengolahan data. Tahap pengolahan data ini yang pertama menggunakan metode SERVQUAL untuk mengetahui harapan dan persepsi pelanggan. Yang kedua menggunakan metode Importance Performance Analysis. Dan kemudian tahap pembahasan hasil, yaitu analisis dan pembahasan. Yang terakhir itu kesimpulan dasaran. Nah, karakteristik partisipan dalam penelitian ini adalah masyarakat Kota Bandar Lampung yang telah menggunakan jasa pelayanan GoFood lebih dari 1 kali. Penelitian ini memiliki populasi yang besar dan jumlahnya tidak diketahui, maka menggunakan penentuan sampel menurut Widianto tahun 2018, yaitu dengan rumus N sama dengan Z kuadrat per 4 kali MOE kuadrat. N ini jumlah sampel, Z itu nilai Z dengan tingkat keyakinan 95%, maka nilai Z-nya itu 1,96 dan MOE itu margin of error atau kesalahan maksimum adalah 10%. Nah, dengan menggunakan MOE sebesar 10%, ini didapatkan jumlah sampel minimal itu 96,5
0,4 atau dibuatkan menjadi 97. Berdasarkan hasil dari perhitungan, penelitian ini mengambil sampel sebanyak 100 orang. Hal ini dibulatkan ke 97, dari 97 ke 100, karena jika terdapat data pada salah satu kuesioner yang kurang valid, maka bisa menggunakan data kuesioner yang lebih tersebut. Kemudian pengambilan data menggunakan metode kuesioner yang disebarkan melalui sosial media. Kuesioner itu dibuat berdasarkan metode SERVQUAL, meliputi tangible, reliability, responsiveness, assurance, dan empathy. Nah, data tersebut akan diukur menggunakan melalui uji validitas dan reliabilitas menggunakan software SPSS. Kemudian data yang sudah diuji validitas dan reliabilitas itu akan diolah menggunakan diagram Importance Performance Analysis atau IPA. Diagram IPA ini membagi tingkat kepentingan faktor-faktor pelayanan ke dalam 4 kuadran. Selanjutnya, hasil dan pembahasan akan dijelaskan oleh Habib. Di sini ada hasil dan pembahasan terdiri dari karakteristik responden, perhitungan uji validitas dan reliabilitas, serta perhitungan analisis. Yang pertama, yaitu karakteristik respondennya berdasarkan usia, gender, pekerjaan, serta jumlah penggunaan. Pertama, usia 17-21 tahun terdapat 80 orang responden, 22-27 tahun terdapat 20 orang responden. Dengan gender 33 laki-laki dan 67 perempuan, pekerjaan 95 mahasiswa, 3 satu pelajar, dengan jumlah penggunaan 10 orang 1 kali, 49 orang 2-10 kali, serta lebih dari 10 kali yaitu 41 orang. Berikutnya yaitu perhitungan nilai hasil uji validitas, di mana nilai hasil uji validitas ini didapatkan dari perhitungan menggunakan software SPSS dengan membandingkan nilai R hitung dengan R tabel. Kalau misalnya nilai R hitung lebih besar daripada R tabel, kuesioner dianggap valid. Nah, dari tabel dilihat bahwa keseluruhan nilai R hitung lebih besar dari R tabel, sehingga kuesioner dapat dianggap valid. Yang berikutnya yaitu perhitungan hasil uji reliabilitas. Hasil uji reliabilitas juga menggunakan software SPSS dengan membandingkan nilai Cronbach's alpha dengan nilai R tabel, di mana nilai R tabelnya 0,1. Dapat dilihat bahwa keseluruhan nilai Cronbach's alpha lebih besar dari nilai R tabel dengan nilai 0,94 rata-ratanya, dengan keterangan bahwa keseluruhan atribut bernilai reliable. Selanjutnya, pada tabel tingkat kepuasan pelanggan, terdapat perbandingan nilai antara ekspektasi dan persepsi, di mana nilai ini merupakan nilai rata-rata dari masing-masing atribut. Untuk rata-rata untuk gap sendiri merupakan selisih dari nilai ekspektasi dan persepsi, yaitu ekspektasi dikurang persepsi. Dapat dilihat dari rata-rata nilai gap rata-ratanya yaitu min 0,14, di mana berarti bahwa secara keseluruhan bahwa pelanggan masih belum puas dengan tingkat pelayanan Gojek. Nilai negatif ini berarti bahwa ekspektasi sebenarnya masih lebih besar dibandingkan apa yang mereka rasakan, sehingga Gojek masih perlu untuk meningkatkan performa mereka. Selanjutnya, analisis kuadran di IPA akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya akan ditampilkan diagram IPA atau Importance Performance Analysis Chart, di mana kami di sini menggunakan tools Excel, di mana dari hasil kuesioner kami olah datanya dan menjadikan data atau bagan IPA seperti pada gambar. Nah, dapat dilihat di sini terdapat satu atribut yang berada di kuadran 1, di mana dijelaskan di sini kuadran 1 merupakan kuadran prioritas perbaikan, di mana kuadran 1 ini menunjukkan atribut yang dianggap penting oleh pelanggan namun belum dilakukan dengan baik oleh perusahaan. Nah, adapun satu atribut yang berada di kuadran ini merupakan atribut nomor 14, yaitu mitra usaha GoFood, restoran atau rumah makan mengkonfirmasi pesanan pelanggan dengan cepat. Nah, atribut di kuadran ini memiliki nilai ekspektasi yang tinggi, namun tidak diikuti dengan nilai persepsi yang tinggi, sehingga perbaikan perlu dilakukan agar nilai kepuasan atau persepsi meningkat. Lalu pada kuadran 2 itu merupakan kuadran di mana mempertahankan layanan.
Nah, kuadran 2 ini menunjukkan atribut-atribut yang dianggap penting oleh pelanggan dan telah dilaksanakan dengan baik oleh perusahaan. Nah, adapun atribut yang berada di dalam kuadran ini antara lain yaitu pernyataan nomor 1 tentang user interface, pernyataan nomor 2, pernyataan nomor 7, pernyataan nomor 8, dan mohon maaf, dan pernyataan nomor 9. Lalu ada juga pernyataan nomor 10, pernyataan nomor 11, pernyataan nomor 15, pernyataan nomor 19, pernyataan nomor 22, pernyataan nomor 24, dan pernyataan nomor 25 dengan total ada 11 atribut yang berada pada kuadran 2 ini. Nah, atribut pada kuadran ini perlu dipertahankan prestasinya karena pelanggan sudah merasa kepuasan dari layanan yang diberikan oleh GoFood dilihat dari nilai ekspektasi dan persepsi yang tinggi. Lalu selanjutnya ada kuadran 3, di mana pada kuadran ini merupakan kuadran dengan prioritas rendah. Hal ini menunjukkan tingkat prioritas yang rendah karena pelanggan memiliki kepuasan yang rendah dan tingkat harapan atau ekspektasi yang rendah pula, sehingga GoFood tidak perlu memprioritaskan atribut pada kuadran ini untuk diperbaiki. Dan adapun atribut-atribut pada kuadran ini yaitu atribut nomor 3, atribut nomor 4, atribut nomor 6, atribut nomor 8, atribut nomor 12, atribut nomor 13, atribut nomor 16, atribut nomor 17, atribut nomor 18, dan atribut nomor 20 dengan total 10 atribut yang berada pada kuadran 3 ini. Dan kuadran terakhir yaitu kuadran 4 atau kuadran di mana kinerja yang berlebihan. Nah, kuadran ini menunjukkan daerah atau area yang dianggap kurang penting bagi pelanggan, tetapi kinerja yang dilakukan oleh perusahaan dianggap terlalu tinggi atau berlebihan, sehingga tingkat kepuasan pelanggan tinggi namun harapannya rendah. Nah, adapun atribut-atribut yang berada pada kuadran 4 ini yaitu atribut nomor 5, atribut nomor 21, dan atribut nomor 23. Dengan total ada 3 atribut yang berada pada kuadran ini. Nah, adapun kesimpulan dari pembahasan di atas, jadi berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan metode Importance Performance Analysis atau IPA, mengenai kepuasan pelanggan pengguna pelayanan GoFood di daerah Kota Berlampung dapat disimpulkan bahwa tingkat kualitas pelayanan GoFood masih tergolong baik dengan skor 4,07, tetapi masih perlu dilakukan usaha-usaha peningkatan yang lebih terarah dari pihak GoFood karena dapat dilihat tadi gap-nya masih berada di nilai minus. Nah, adapun atribut nomor 18 yaitu GoFood mengganti kerugian ketika pesanan pelanggan tidak tiba tepat waktu, memiliki skor paling rendah yaitu sebesar 3,4. Dan atribut nomor 1 yaitu tampilan user interface aplikasi Gojek atau pelayanan GoFood mudah dipahami, yang memiliki skor paling besar, yaitu sebesar 4,38. Nah, yang terakhir, terdapat satu atribut yang berada pada kuadran 1, yaitu atribut nomor 14, yang berisikan mitra usaha GoFood atau restoran mengkonfirmasi pesanan pelanggan dengan cepat, sehingga perlu dilakukan perbaikan atau evaluasi bagi pihak manajemen GoFood untuk meningkatkan kualitas pelayanannya pada atribut tersebut. Nah, berikut juga terdapat daftar pustaka atau referensi kami dalam mengerjakan jurnal ini atau penelitian ini. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih juga kepada Bu Intan Mardiono yang telah mengajar atau mengampu mata kuliah kualitas jasa ini. Semoga ilmu yang kami dapatkan bermanfaat nantinya. Baiklah, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.